Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, Salam Sejahtera dan Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Giri Puspadevianti dengan NIM 260511030. Saya izin memulai presentasi Student Project SGDA 8 mengenai laboratorium screening untuk hemostasis. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok SGDA 8, latar belakang. Pemeriksaan laboratorium klinik merupakan sebuah pemeriksaan yang bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit, memantau terapi, dan juga dapat digunakan sebagai screening awal untuk mendeteksi penyakit tertentu. Hasil yang didapat dalam pemeriksaan laboratorium klinis harus tepat dan dapat menggambarkan kondisi klinis yang sesuai pada penderita. Pemeriksaan hemostasis merupakan hal yang sangat penting untuk diagnosis yang akurat dan manajemen yang aman pada pasien dengan pendarahan dan gangguan trombotik. Ada beberapa syarat dalam penerimaan spesimen ataupun hal lainnya sesuai aturan laboratorium, dan biasanya sering menjadi kesalahan terbesar di tahap pra-analitik. Kesalahan-kesalahan yang dimaksud seperti misalkan tidak melakukan persiapan pasien dengan baik, yaitu tidak memastikan efek postur pada pasien, pemakaian antikoagulan yang tidak sesuai, teknik pengambilan sampel yang tidak sesuai aturan, dan tidak memperhatikan wadah atau penampung sampel dengan baik. Dengan kontribusi kesalahan yang cukup besar, fase pra-analitik dapat digunakan sebagai salah satu kontrol laboratorium dalam pemeriksaan hemostasis. Mengingat sebagaimana pentingnya kekuatan pemeriksaan laboratorium hemostasis ini bagi keselamatan pasien, maka kami memiliki ketertarikan untuk membuat sebuah tulisan mengenai screening laboratorium untuk hemostasis. Mungkin sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi mengenai rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Paramarta dengan 3 JIT terakhir 208. Sini pertama, rumusan masalah pertama ada bagaimanakah definisi dari hemostasis, selanjutnya bagaimanakah mekanisme dari hemostasis, lalu bagaimanakah tujuan laboratorium screening tes hemostasis, dan terakhir bagaimanakah jenis-jenis dari laboratorium screening tes hemostasis. Lalu adapun tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari hemostasis. Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme dari hemostasis. Tiga, untuk mengetahui tujuan laboratorium screening tes hemostasis. Dan terakhir, untuk mengetahui jenis-jenis dari laboratorium screening tes hemostasis. Adapun manfaat dari sini yaitu sebagai pertama, sebagai sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca mengenai screening laboratorium untuk hemostasis. Dan juga ada sebagai bentuk kajian penulis yang bisa dijadikan referensi penelitian screening laboratorium untuk hemostasis. Sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai definisi. Sebelumnya, perkenalkan saya Nima Dewi Prasnawati dengan 3 digit NIM terakhir 245. Pengertian dari hemostasis sendiri adalah suatu proses yang dilakukan oleh tubuh untuk menghentikan pendarahan yang terjadi secara spontan, di mana pemberhentian pendarahan dilakukan agar yang pertama tidak kehilangan jembatan darah, yang kedua darah tetap cair dan mengalir secara lancar, di mana pada umumnya proses hematosis terbentuk karena adanya pembedahan, trauma, atau penyakit yang menyerang sistem endotel pembuluh darah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu akan mengenai mekanisme hemostasis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komandani Adi Mawan dengan 3 digit terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari hemostasis, di mana secara umum itu terdapat tiga tahapan utama, di mana yang pertama itu ada terjadi vasokonstriksi vaskuler, kemudian yang kedua hemostasis primer, dan juga hemostasis sekunder. Nah, hemostasis merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh tubuh untuk mempertahankan kerja darah agar tetap mengalir secara lancar dan tidak kehilangan banyak darah, walaupun dalam kondisi terluka, yang mana dengan cara menghentikan pendarahan secara spontan. Nah, untuk tahap pertama itu vasokonstriksi vaskular, atau pada proses ini di mana pembuluh darah yang rusak atau yang robek akibat luka, itu akan memunculkan respon vaskular inheren dengan melakukan konstriksi. Nah, akibat konstriksi tersebut, itu akan menyebabkan aliran darah keluar dari tubuh itu akan dapat dihambat atau dapat diperkecil alirannya, karena dengan melalui defek dan juga akibat pembuluh endotel-endotel pada dinding pembuluh darah tersebut akan saling menekan satu sama lain dan akan membantu untuk menutupi luka tersebut. Namun pada tahap pertama ini masih belum cukup, jadi perlu dilakukan untuk tahap yang kedua, yaitu hemostasis primer. Pada hemostasis primer ini, atau disebut juga dengan proses adesi trombosit, di mana pada proses ini itu terjadinya ketidakteraturan pada dinding pembuluh.
Nah, akibatnya akan memicu terjadinya perubahan interaksi juga antara trombosit dan juga endotel. Nah, trombosit dan platelet itu akan melakukan pelekatan pada struktur pos intima dan kemudian akan melepaskan ADP atau adenosin fosfat yang kemudian itu berkumpul pada satu titik untuk membentuk agregat, sehingga itu nanti akan semakin lama akan terbentuk seperti plak atau sumbat platelet. Nah, setelah pada step hemostasis primer ini akan dilanjutkan ke step yang ketiga, yaitu hemostasis sekunder, di mana pada hemostasis sekunder ini atau disebut juga dengan proses koagulasi darah, yang mana pada ini masih ada peran dari trombosit dan juga ada peran tambahan dari koagulasi. Nah, pada tahapan ini tuh ada dua jalur, ada jalur intrinsik dan juga ekstrinsik. Namun untuk keduanya sama-sama di mana bertujuan untuk pada akhirnya membentuk faktor X atau protrombinase, di mana protrombin itu akan kemudian diubah menjadi trombin oleh bantuan ion Ca dan juga vitamin K. Nah, dengan terbentuknya trombin tersebut dapat membantu proses pembentukan fibrin monomer dan pada akhirnya itu akan terbentuk fibrin polimer yang dimana berfungsi untuk membuat ikatan fibrin semakin kuat yang dalam hal ini itu akan menutup luka dan membuat struktur kulit yang baru. Mungkin sekian dari mekanisme hemostasis, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Mantrisna Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 154. Selanjutnya tujuan laboratori screening tes hemostasis. Jadi tujuan umumnya adalah untuk mengetahui kemampuan mekanisme hemostasis dari tubuh seseorang, di mana dapat dilakukan dengan menghitung jumlah trombosit per mikroliter darah, menilai kemampuan vaskular dan trombosit, mendeteksi defisiensi faktor pembekuan pada plasma, memonitor terapi antikoagulan oral, melihat kemampuan faktor pembekuan darah ekstrinsik, dan mendeteksi defisiensi faktor 13. Slide selanjutnya. Nama saya Gede Mahatma Kakara dengan NIM 2002511073. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada bagian 2.4 yaitu jenis-jenis laboratori screening test hemostasis. Laboratori screening test pada hemostasis dikembangkan dengan tujuan membantu mengidentifikasi pasien dengan defek dari hemostasis yang dapat menimbulkan perdarahan yang berlebih. Pada umumnya, sistem hemostasis terdiri dari jaringan atau pembuluh darah subkutan, kaskade koagulasi, dan sistem dinding atau platelet. Hemostasis terjadi pada awalnya melalui interaksi antara sirkulasi trombosit dengan koagulan subendotel yang menyebabkan munculnya sumbat trombosit. Nah, jadi pada umumnya itu terdapat 5 jenis laboratori screening test pada hemostasis meliputi. Jadi yang pertama itu ada platelet count, kemudian yang kedua ada bleeding time, yang ketiga ada partial thromboplastin time, kemudian yang keempat ada prothrombin time, dan yang kelima ada faktor XII. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes Susantika Titing dengan 3 digit NIM terakhir 014. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan platelet count. Jadi, platelet count itu merupakan sebuah tes yang digunakan untuk menentukan jumlah trombosit yang ada dalam darah seseorang. Di mana platelet count ini digunakan untuk yang pertama mendiagnosis berbagai penyakit dan kondisi yang menyebabkan masalah dalam pembekuan darah. Yang kedua, digunakan dalam pemeriksaan gangguan perdarahan, penyakit yang berhubungan dengan sumsum tulang, dan gangguan pembekuan darah yang berlebihan. Selain itu, platelet count juga digunakan sebagai pemantauan jika pasien sedang menjalani masa-masa pengobatan dengan obat-obat yang memberikan pengaruh terhadap trombosit. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hasil kesempatannya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Yu Putri Kinanti dengan 3 digit NIM terakhir 190, izin melanjutkan menjelaskan mengenai bleeding time. Jadi bleeding time atau waktu pengecekan darah, yaitu merupakan uji laboratorium sebagai penentu lamanya tubuh untuk menghentikan perdarahan akibat trauma secara laboratoris. Nah, untuk bleeding time sendiri itu ada 2 metode, yaitu yang pertama ada metode IV dan yang kedua adalah metode DOAP. Yang pertama untuk metode IV itu akan diambil darahnya atau akan dilakukan pengecekan darah melalui peredaran darah yang ada di pergelangan tangan atau biasa disebut blood lancet dengan tekanan yang diberikan pada saat pengecekannya itu 40 mm Hg. Nah, untuk metode DOAP sendiri itu merupakan metode yang dilakukan
melalui pengecekan pada penusukan, yaitu di ujung telinga, atau di ujung tangan, ataupun di ujung jari kaki. Nah, untuk terdapat perbedaan antara dua metode ini, yang pertama, jika metode IV itu pada pergelangan tangan, dan yang untuk metode DUK itu dilakukan di ujung-ujung bagian tubuh, seperti jari tangan, jari kaki, dan juga di ujung telinga. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Syahliang dengan 3 digit yang terakhir 223. Di sini saya akan menjelaskan partial thromboplastin time. Tes PTT merupakan tes sederhana untuk mendeteksi definisi faktor pembukaan pada plasma, kecuali untuk faktor yang ketujuh. PTT digunakan untuk mendeteksi faktor 12, 11, 10, 9, 5, 2, dan 1. Prinsip dari pemeriksaan tes PTT yaitu dilakukan dengan menambahkan regenerasi APPT yang mengandung aktivator plasma dan fosfolipid. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari pemeriksaan PTT adalah yang pertama, pembukaan sampel darah, yang kedua, sampel darah hemolisis atau berbusa, yang ketiga, pengambilan sampel darah pada jalur intravena, misal pada infus heparin. Untuk pada nilai normal dari pemeriksaan PTT itu 22 sampai 27,9 detik. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prothrombin time. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yosef Ardian Deva dengan 3 digit NIM terakhir 117. Prothrombin time merupakan tes darah yang biasa digunakan dalam praktik klinis untuk mengevaluasi status koagulasi. Prothrombin time lebih khusus mengevaluasi jalur koagulasi ekstrinsik dan umum yang akan mendeteksi defisiensi faktor 2, 5, 7, 10, dan konsentrasi fibrinogen yang rendah. Prinsip dari pemeriksaan prothrombin time adalah mengukur lama waktu yang diperlukan tubuh untuk membentuk fibrin dari plasmasitorit dalam 1 detik. Sekian dari saya, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Made Palguna Sastra dengan 3 digit yang terakhir 201. Yaitu mengenai faktor 13 IC. Faktor 13 defisiensi merupakan kelainan pendarahan herediter langka yang muncul dari mutasi heterogen dan dapat menyebabkan pendarahan yang mengancam jiwa. Adapun alat dan cara untuk mendiagnosis faktor 13 defisiensi, yaitu pengujian berdasarkan aktivitas cross-linking fibrin dari faktor 13, kemudian tes faktor 13 fungsional kuantitatif, dan tes antigen faktor 13. Kemudian 3 alternatif tes fungsional lainnya yaitu pengukuran amonia, pengukuran substrat amina, dan juga evaluasi ikatan silang fibrin. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mas Heri Tamudini dengan 3 digit yang terakhir 03. Saya juga untuk melanjutkan presentasi mengenai simpulan dasar tadi. Untuk pengalaman, hemostasis merupakan suatu proses yang dilakukan oleh tubuh untuk menghentikan pendarahan yang terjadi secara spontan. Di mana dalam lingkungan tubuh ini, hemostasis ini terdiri menjadi 3 tahapan utama. Vasokonstriksi vaskuler, kedua itu hemostasis primer, dan yang ketiga itu ada hemostasis sekunder. Kemudian, pemeriksaan laboratorium dalam hemostasis ini dilakukan dengan melihat hemostasis seluler, dan biokimia. Dan tujuannya untuk mengetahui mekanisme hemostasis seseorang. Kemudian, untuk laboratori screening test dari hemostasis ini terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama ada platelet count, kemudian ada bleeding time, kemudian ada partial thromboplastin time, kemudian ada prothrombin time, kemudian ada vector blood assay, kemudian untuk seluruh tes ini biasanya digunakan untuk pembatas klinis. Kemudian untuk sarannya, kami sangat mengharapkan dengan pemberian edukasi mengenai laboratorium screening test dari hemostasis ini dapat membantu dalam prediksi pendarahan saat proses pembedahan maupun bertujuan untuk mengidentifikasi cacat spesifik pada pasien meriwayat pneumonia. Dan kemudian ini merupakan nomor pustaka yang kita gunakan. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan mengenai laboratori screening test pada hemostasis dari ST8. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.